Dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam seragam. Sabarlah, kita harus punya kesabaran. Rizik Syihab, malu dong sama Ahok, ditulis oleh Panjat H dari siwa.com. Tatapan mata semua orang kini tertuju pada Rizik Syihab, yang oleh pengikutnya disebut sebagai singa gurun, imam besar, dan lain sebagainya. Singkatnya, aneka gelar itu untuk menggambarkan bagaimana pentolan FPI itu sebagai sosok luar biasa, hebat, dan unggul dalam berbagai hal. Apalagi secara silsilah dia disebut-sebut sebagai keturunan Nabi. FPI akhir-akhir ini memang sangat menonjol di mata banyak orang. Tapi itu semua bisa terjadi karena ada embel-embel agama di sana. Bagi sebagian besar orang, agama itu masih merupakan sesuatu yang sangat sakral dan tidak dapat ditawar-tawar. Kalau sudah menyangkut agama, nyawa pun akan dipertaruhkan. Itulah antara lain yang menyebabkan ormas ini cepat mendapat simpati banyak orang, terutama karena sepak terjang mereka yang tidak segan melakukan kekerasan dengan dalih membela agama, membela Tuhan. Dan perilaku semacam ini memang sangat mengena di mata banyak orang yang secara naluriah lebih suka hal-hal yang buruk ketimbang yang baik. Contoh, jika ada penceramah agama menganjurkan berbuat baik terhadap sesama atau bersikap ramah terhadap orang atau tetangga yang beda agama atau kafir, tidak akan membuat para pendengar antusias. Bahkan sebagian besar akan bosan, mengantuk dan meninggalkan acara. Tetapi sebaliknya, jika mendengar ceramah dengan suara meledak-ledak, garang, galak, dan beringas mengisyaratkan permusuhan dengan yang tidak sepaham, ini membuat para pendengar tekun dan bersemangat. Tapi kita pun harus mengakui bahwa jika akhir-akhir ini FPI bisa menjadi besar, itu tidak bisa dilepaskan dari faktor Ahok atau Basuki Cahayapurnama, yang ketika itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika Ahok menggantikan Jokowi menjadi Gubernur Jakarta pada Oktober 2014, FPI dimotori Rizik Syihab langsung bereaksi keras. Tak ada hari selain menggugat dan menuntut Ahok mundur karena menurut mereka, kafir tidak layak menjadi Gubernur DKI yang mayoritas Muslim. Pemerintah memang loyo sebab membiarkan aksi-aksi yang melawan UUD 1945 ini berlarut-larut. Sebab berdasarkan UUD 1945, tidak ada aturan yang mengharuskan agama tertentu sebagai syarat untuk menjadi pejabat daerah, bahkan untuk menjadi presiden sekalipun. Tetapi FPI disokong ormas-ormas Islam lainnya hampir setiap hari demo untuk menggoyang Ahok. Muncullah istilah demo berjilid-jilid. Namun hingga sejauh ini jumlah peserta demo paling banter ribuan orang. Namun karena mudah meluberi Jalan Medan Merdeka Selatan, depan kantor gubernur, itu sudah tergolong akbar dan cukup menggetarkan ketika itu. Dan diperkirakan jika demo berlanjut, akan begitu-begitu saja hingga akhirnya bosan sendiri. Namun situasi berubah drastis ketika Buniani mengedit pidato Ahok di medsos, lalu tersebarlah isu bahwa Ahok menista agama Islam. Isu ini bagaikan bensin yang membakar emosi FPI dan ormas lainnya untuk kembali bersemangat menghantam Ahok. Yang menjadi lawan Ahok kini bukan cuma simpatisan ormas yang ada di Jakarta dan sekitarnya, namun sudah merembet ke seluruh Indonesia. Ketika ada seruan aksi demo besar-besaran pada 2 Desember 2016 itu, Monas pun jadi lautan massa. Mereka mengklaim 6 juta. Peserta datang dari mana-mana. Misalnya ratusan bus datang dari Sumatera, Jawa, bahkan ada yang terbang dari Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Gubernur Jambi Zumi Zola ikut hadir, tapi beberapa waktu kemudian dia dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi. Tujuan aksi demo yang memutihkan kawasan luas itu menuntut Ahok dihukum berat karena menista agama Islam. Dan karena aksi pengumpulan massa itu dinilai spektakuler karena belum pernah terjadi, peristiwa itu pun diabadikan dengan istilah 212. Bahkan peserta yang sebagian besar mengenakan busana putih-putih khas FPI itu mendaulat diri mereka sendiri sebagai alumni. Sejak itu populerlah istilah persaudaraan alumni atau PA212. FPI pun semakin moncer dan sekaligus membuat sosok pimpinannya Rizik Syihab semakin dihormati dan diperhitungkan. Dalam Pilkada DKI 2017, besar dugaan ayah salah seorang cagup mencoba memanfaatkan jasa ormas ini untuk memuluskan langkah anaknya untuk menjadi Gubernur DKI. Sang ayah ingin anaknya nanti seperti Jokowi, dari Gubernur DKI menjadi Presiden RI. Faktor DNA menjadi modal awal yang sungguh menjanjikan, namun membutakan akal sehat. Sekarang jika kita merunut ke belakang, mengapa FPI bisa menjelma seperti yang sekarang ini? Jawabnya adalah Ahok. Iya, faktor Ahoklah yang memungkinkan ini semua. Andai kata dulu tidak ada kasus penistaan agama yang menyatukan emosi orang-orang dari segala penjuru tanah air, ormas ini akan begitu-begitu saja. Bikin heboh saat razia warung makan di bulan puasa atau razia atribut Natal di bulan Desember. Dan yang paling mendapatkan keuntungan dan kehormatan tentu saja Rizik Syihab. Banyak orang yang berusaha mendekatkan diri padanya, termasuk keluarga cendana.
Sebab di mata orang-orang ini, sosok Rizik bisa dimanfaatkan menggerakkan jutaan massa untuk melakukan aksi demo guna menekan pemerintah atau untuk tujuan lain. Sosok Rizik semakin menggetarkan ketika disambut lautan massa di Bandara Suta pada 10 November 2020 lalu. Mungkin gara-gara itu, dia jadi lupa diri sehingga berlagak jumawa, petantang, petenteng sesuka hati. Sudah tahu pandemi, namun tanpa risih bikin acara yang membuat kerumunan. Upaya pemerintah dan masyarakat selama 8 bulan menerapkan PSBB jadi mentah sama sekali. Namun ternyata kedigdayaan Rizik Syihab itu menjadi sirna tatkala mangkir dari segala tanggung jawab. Dia menolak dites swab, bahkan kabur dari segala kewajiban mempertanggungjawabkan ulahnya. Sangat kontras dengan atribut-atribut sebagai singa gurun, imam besar, bahkan punya pengikut jutaan orang. Ibarat tikus, dalam beberapa hari ini dia berusaha ngumpet dari incaran kucing. Perilaku yang dipertontonkan Rizik ini sangat tidak layak dibandingkan dengan Ahok yang secara kesatria, seorang diri, menghadapi semua kasus hukum yang dijeratkan padanya. Ahok yang secara jantan dan tabah menghadapi berbagai tudingan menuai imbalan yang sepadan. Kini dia berada di posisi yang terhormat, Komut Pertamina. Sementara Rizik, dengan aksi-aksi konyol yang dia pertontonkan beberapa hari terakhir ini, apakah dirinya tidak merasa malu pada Ahok? Masuki masa tersuram dan terkelam, Rizik tak tenang lagi. Ditulis oleh Herman PRB dari Siwa.com. Kabar mengenai Imam Besar FPI Rizik Syihab masih saja ramai hingga kini. Sejak ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta 10 November lalu, ia tak henti-hentinya diberitakan oleh berbagai media daring. Nama Rizik memang begitu seksi akhir-akhir ini, sehingga banyak sekali pihak yang mempelototi serangkaian kegiatannya yang telah nyata-nyata melanggar protokol COVID itu. Kabar terbaru adalah tentang kaburnya ia dari rumah sakit tempat ia dan istrinya dirawat. Entah karena alasan apa ia mesti kabur, publik belum tahu pasti. Namun kuat dugaan, ia kabur untuk menghindari berbagai pihak yang ingin mengetahui kepastian hasil swab test yang dilakukan tim Mercy itu. Apakah ia benar positif terjangkit virus corona atau tidak? Sebenarnya Rizik saja yang terlalu takut. Kalau memang ia positif, kenapa rupanya ada ratusan ribu orang yang sudah dinyatakan positif di Indonesia, dan mayoritas dari mereka telah dinyatakan sembuh. Dihadapi saja, seperti kata Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj yang menurut berita hari ini dinyatakan positif COVID bahwa positif corona bukanlah aib. Tapi jika saya melihat ketakutan Rizik bukan itu. Saya pikir ia juga pasti tahu kalau orang yang terkena corona sangat berpeluang sembuh. Yang ditakutkan Rizik adalah terkait harga dirinya. Ia mungkin berpikir dengan dinyatakannya ia positif maka akan menurunkan kehormatannya sebagai seorang imam yang konon disebut sebagai cucu Nabi itu. Ia sudah kadung menggambarkan dirinya sebagai seorang suci, sebagai seseorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam banyak kesempatan ia justru menempatkan dirinya berada di atas Allah. Lihat saja doa-doanya, isinya mengutuk dan penuh kejijikan. Seolah-olah ia dapat mengatur Tuhan dan apa yang ia doakan akan terwujud. Penggambaran diri itu lantas diaminkan oleh para pengikutnya. Ia diposisikan layaknya Tuhan oleh para pengikutnya, sehingga baliho Rizik pun mereka sembah. Sebuah pemberhalaan terheboh di abad ini. Ada orang yang adab dan moralnya buruk justru dituhankan oleh para pengikutnya, sehingga jadilah panutan dan pengikut hidup dalam kubangan kebodohan. Dan pasca kaburnya Rizik, ini menjadi sebuah penanda bahwa pendiri Ormas Radikal FPI itu sedang memasuki masa-masa sulit dan suram. Sama halnya ketika ia kabur ke Arab Saudi 3,5 tahun lalu. Itu juga sebuah masa-masa yang sangat suram dalam hidupnya. Sekalipun ia seperti nampak bahagia, namun sesungguhnya ada kepedihan di balik kebahagiaan itu. Kalau memang Rizik merasa senang dengan pelariannya itu, tidak mungkin ia kembali ke tanah air. Ia pasti akan bertahan di sana dan memilih beralih ke warganegaraan. Namun faktanya kan tidak. Berulang kali ia berujar ingin pulang, tapi ada masalah hukum yang membelitnya. Hal itu membuktikan kalau sebenarnya ia begitu tersiksa di sana. Masa suram yang pertama adalah kemungkinan terburuk jika ia benar positif corona. Beberapa politikus yang bertemu dengannya dinyatakan positif. Terakhir, Wakil Gubernur DKI juga dinyatakan positif COVID. Artinya apa? Bahwa dugaan publik ia positif terjangkit corona benar adanya. Hasil itu membuat ia panik, antara takut mati dan takut dicemooh publik. Sekalipun Rizik menyatakan dirinya sebagai orang dekat Tuhan, tapi ia masih takut mati. Karena sebenarnya ia tidak dekat dengan Tuhan, jauh sekali malah. Sebab jika ia dekat dengan Tuhan maka lisan dan lakunya akan seperti Tuhan pula. Tapi apa yang ia tampilkan selama ini sesungguhnya ia tidak dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan iblis atau setan. Dinyatakan positif corona menjadi beban yang cukup berat bagi Rizik. Mungkin beban berat itu sama dengan beban ketika pembicaraan daringnya dengan Firza Hussein yang dipenuhi dengan foto-foto syur itu terungkap ke publik, sehingga kabur, seperti ramai ditulis oleh warganet, adalah jalan ninjanya.
Apapun masalahnya, maka kabur adalah solusi. Masa suram yang kedua adalah terkait panggilan polisi kepadanya untuk menjadi saksi Selasa besok atas kerumunan yang ia ciptakan beberapa waktu lalu. Surat panggilan polisi kali ini menurut saya bahkan jauh lebih berat ketimbang beban karena positif corona dan kasus chat mesumnya dengan Firza. Sebab sesungguhnya Rizik Syihab itu penakut loh. Menurut perasaan saya, Rizik tidak akan memenuhi panggilan polisi itu besok. Sebab itu tadi, Rizik itu penakut. Rizik hanya berani berteriak-teriak memaki institusi-institusi negara ketika ia berada di tengah-tengah masanya. Tapi ketika ia sendiri, ia tak lebih seperti macan ompong. Maka itu pula alasannya kenapa Rizik tak berani menghadiri undangan polisi itu. Jika panggilan pertama tidak dipenuhi, maka akan ada panggilan kedua dan ketiga. Dan jika seluruh panggilan itu tidak diindahkan juga, maka polisi berhak melakukan pemanggilan paksa. Nah, hal ini akan lebih suram lagi bagi Rizik. Ketakutannya akan benar-benar memuncak. Apalagi nantinya jika ia akhirnya dibui, itu akan jadi masa tersuram dan terkelam dalam hidupnya. Dan berita baiknya bagi saya dan kita tentunya, ia berpeluang besar masuk dalam masa tersuram dan terkelam itu. Polisi menyatakan bahwa kasus kerumunan beberapa waktu lalu yang melibatkan Rizik dan segenap pemujanya itu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya tersangka baru akan segera ditetapkan, dan Rizik bisa jadi salah satunya. Sebab jika Rizik tidak dijadikan tersangka, itu kebangetan namanya. Mungkinkah Rizik kabur lagi untuk menghindari kasusnya itu? Tapi kemana ya? Ke Arab Saudi sepertinya tak mungkin lagi. Lalu ke Suriah? Tak mungkin juga, ia kan penakut. Tapi sebelum ia akhirnya benar-benar buron lagi, pemerintah harus segera mencegalnya untuk tidak dapat bepergian ke luar negeri. Untuk kali ini, Rizik tak boleh lolos lagi.